Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyyati fi halit ta'allumi. Ini masih menjelaskan tentang daftar isinya kitab Ta'limul Muta'allim ini yang kita kaji ini. Nanti yang akan dibahas di kitab Ta'lim ini tentang apa saja. Ini daftar isinya. Satu di atas yang kemarin faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Yang kedua ini faslun lan fasal fin niyati ing dalam bab niat fi halit ta'allumi ing dalam waktu ngaji atau belajar. Kalian ketika kalian mondok, kalian sekolah, kalian ngaji, kalian belajar, ini niatnya bagaimana ditoto oleh Ta'limul Muta'allim. Karena apa? Karena apa yang akan kalian dapatkan itu tergantung pada niatmu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan seberapa tergantung niatnya, tekadnya. Jadi niat, tekad itulah yang akan mendorong kesungguhanmu. Niat itu sama dengan motif. Nah, kalau niatnya nanti benar, niatnya itu nanti baik, maka seluruh aktivitasnya nanti akan sungguh-sungguh, akan menjadi benar, dituntun. Nah, bagaimana kalau salah niatnya ditoto? Jadi inilah kelebihannya di pesantren. Jadi kiai-kiai, orang-orang alim itu oleh Kanjeng Nabi, oleh para ulama-ulama kita itu dilarang menolak santri yang salah niat. Artinya kalau ada santri, ada murid, mondoke, ngajine, belajare itu salah niatnya, enggak apa-apa. Nanti dibenahi, didandani, nanti dibenarkan sambil berjalan. Kalau nanti yang diulang, yang diajar hanya yang benar-benar tok niatnya. Nah, nanti apa tujuannya pendidikan, apa tujuannya mendidik? Tujuannya pendidikan dan mendidik itu kan bagaimana agar yang salah menjadi benar, gitu loh. Agar yang keliru itu menjadi benar, yang tidak baik menjadi baik, dan seterusnya. Itu bab yang kedua. Kemudian faslun lan fasal fi ikhtiyaril ilmi ing dalam bab milih ilmu. Wal ustazi lan guru, wasyariki lan konco, wasabati lan netepi siji panggonan, wasabati lan netepi siji panggonan. Nanti yang bab yang ketiga, faslun yang ketiga di kitab Ta'limul Muta'allim ini akan menjelaskan tentang bagaimana konsep dan resepnya memilih ilmu itu. Di kita, ilmu yang kalian pilih sudah diberikan petunjuk dan arahan oleh pihak pondok. Berupa apa? Berupa kurikulum. Kurikulum mata-mata pelajaran di madrasah diniyah, di kegiatan-kegiatan ngajinya pondok, itu semuanya adalah petunjuk dan arahan dari guru berdasarkan tingkat kemampuanmu masing-masing. Itulah ilmu yang terbaik yang kalian pelajari. Juga dibahas tentang memilih guru, apalagi zaman sekarang ini. Jangan salah guru jadi keliru. Jangan salah guru, kalau salah guru jadinya keliru, itu dipegang. Sekarang ini zaman oblok-oblok, zaman global, zaman campur aduk gak karuan gitu. Di zaman digital seperti ini banyak orang yang sejatinya tidak kiai dikiaikan, tidak ustadz diustazkan, tidak gus diguskan. Buahnya era medsos tuh, tidak mbah dimbah-mbahkan.
Zaman yang kabur seperti ini, jangan salah guru, jangan salah milih kiai, jangan salah milih pondok pesantren. Saya sudah sering menyampaikan hal itulah. Pesannya Kanjeng Nabi juga begitu, pesannya para ulama-ulama juga begitu. Ilmumu itu agamamu. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka merenunglah, berpikirlah, hati-hatilah dari siapa kalian akan mengambil agamamu. Karena ilmu itu adalah hal yang paling prinsip dalam hal agama. Agama itu ilmu, ilmu itu hal penting dalam agama. Maka kalau mencari ilmu kok salah guru, cara beragamanya pun menjadi keliru. Milih konco, nanti diterangkan juga bagaimana kita memilih berteman itu. Kalau di pondok semuanya insya Allah tertata, teratur, terukur, rapi. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat, bukan di pesantren. Karena saya sudah sering bilang pesantren itu kan lingkungan steril, lingkungan yang bersih, yang teratur dan terukur oleh jadwal-jadwal kegiatan. Tapi kalau ketika sampai di luar pas liburan, itu temannya kan campur aduk, tidak karuan, itu enggak jelas. Maka pinter-pinterlah berteman. Karena apa? Karena siapapun yang kalian jadikan teman, itu sesungguhnya mereka sedang menularkan sifat, watak, kepribadiannya kepada kalian. Almar'u ala dini khalilih. Ada hadis bunyinya begitu. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikuti agamanya temannya. Kalau kalian kepingin tahu tentang kepribadian seseorang, maka jawabannya adalah siapa temannya. Siapa temannya? Oh, temannya kok orang baik-baik, pinter-pinter, berarti dia seperti itu. Kalau temannya kok sebaliknya, berarti dia juga seperti siapa yang ditemani. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i la tas'al. Apabila kamu ingin mengetahui profil seseorang, jangan tanyakan kepada dirinya, jangan bertanya kepada orang itu. Wasal angkorinihi, tanyakan siapa temannya, tanyakan pada temannya. Karena apa? Karena fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena seseorang itu tergantung siapa temannya. Jadi awas, ingat-ingat, nggak ada keterangan dari saya yang tanpa landasan, yang tanpa dalil, yang tanpa apa? Yang tanpa keterangan dari para ulama-ulama terdahulu. Wasabati, nek sampan mencari ilmu dimanapun lah, mondok, ngaji, sekolah, jangan ngolah ngaleh, jangan seneng pindah. Jangan seneng pindah kecuali atas petunjuknya dari guru. Asabat kita tepi, wis pokoknya manggun menetap di satu tempat. Mang sabata nabata. Barang siapa menetap di satu tempat, nabata, maka ia akan tumbuh berkembang. Tapi nek seneng aleh hubbul intikal alamatul konyol. Seneng ngolah ngaleh, seneng pindah-pindah, alamat gagal. Cah mondok kok ngolah ngaleh, berarti alamatul konyol. Hubbul intikal alamatul konyol. Konyol itu gagal. Ngerti konyol? Wah, konyol kamu. Konyol bahasa Indonesia tuh. Sekolah juga begitu, kok ngolah ngaleh, gagal dah. Jadi as-sabat itu penting. Kita sering menyampaikan semuanya dulu sama, semuanya sama. Kadang-kadang kita itu, kalian semua khususnya yang masih remaja-remaja itu, karena memang sedang mencari-cari jati diri, itu seringkali diuji dengan
pengen cari pengalaman. Walah nang Nduk, pengalaman itu sangat mudah, tidak perlu bertahun-tahun. Untuk mencari pengalaman itu hanya bulanan. Tapi mencari ilmu itu butuh bertahun-tahun, butuh tuli zamanin, butuh waktu yang lama. Maka jangan sampai karena memburu pengalaman akhirnya meninggalkan ilmu. Pengalaman penting, ilmu lebih penting. Gitu loh. Ini cara berpikir ini yang pasti. Jangan suka pindah-pindah kecuali atas petunjuk guru. Saya dulu ketika mondok itu sering pindah-pindah, tapi enggak semaunya saya sendiri. Tapi maunya guru saya. Tak cerita ya. Saya di sarang dulu 6 tahun. Setelah lulus aliyah sarang, sebenarnya nggak pengen pindah, tapi karena orang tua itu nggak punya biaya, gitu, nggak punya biaya, karena bapak ibu saya fakir sekali, nggak kuat biayanya, akhirnya istirahat, tidak mondok di rumah, nggak kuat ngeragati, akhirnya di rumah dulu. Di rumah saya pun mengajar, pagi membantu ibu, siang mengajar, sore mengajar, terus malam ziarah. Berarti kalau malam itu tidur saya di Sunan Kalijogo. Kalau enggak di Kalijogo ya Raden Fatah. Terus setiap malam begitu, sampai 1,5 tahun lah. Istirahat dulu 1,5 tahun itu, enggak mondok. Tapi dia tetap ngaji, tetap ngulang, tetap belajar. Bahkan selama di rumah itu saya maknani kitab sendiri, dapat banyak kitab. Guru saya kamus ketika itu, sama didampingi ilmu yang saya pelajari dari pondok sebelumnya. Terus setelah 1,5 tahun lebih sedikit lah, hampir 2 tahun lah, tapi belum nggak ada 2 tahun, saya akhirnya pindah ke mondok ke Kudus, ke Mbareng. Itu pun ada ceritanya, itu ada kisah yang unik, menarik. Ke Kudus, ke Mbareng, ke Yai Hanafi. Nah, di pondok Mbareng itu setelah selesai poson dalail itu 3 tahun 40 hari. Puasa 3 tahun 40 hari. Udah biasa. Jadi, jangan dikira ya nggak pernah puasa loh. Puasa 3 tahun lebih 40 hari. Selesai puasa suruh puasa lagi 1 tahun. Dalail Quran. Makanya krempeng begini. Ya, suruh puasa lagi 1 tahun. Setelah puasa 1 tahun lagi suruh dijauhi puasa lagi 40 hari lagi. Terus puasa 7 hari lagi. Habis semuanya itu setelah 5 tahun disuruh pindah. Len kamu pindah. Derek pindah ngaji ning gone anu ponakanku ning gone Kiai Anik kono. Den Pakis Payu Pati. Baru dapat 2 tahun ditarik lagi. Len balik nang Bareng. Kon pindah lagi. Awakmu pindah Tagarukan nang Bangilan Tuban jadi Misbah. Baru dapat 1 tahun lebih sedikit ya Misbah sedo wafat kabundut. Setelah 40 hari ditarik lagi. Nang Bareng lagi. Kembali ke Bareng. Kembareng baru beberapa hari, sampean balik ae ning omah. Nang Demak, nang Turi mriku. Artinya pindah-pindah pondok itu bukan atas kemauan sendiri, tapi maunya guru, petunjuk dan arahnya guru. Enggak seperti santri-santri sekarang. Pindah semaunya sendiri gitu. Nah, tadi as-sabat itu penting. Nanti di Ta'limul Muta'alim di sini juga akan diterangkan man sabata nabata. Dan barang siapa tetap di satu tempat, maka ia akan tumbuh dan berkembang. Tapi nek ngolah-ngalih tadi, dalilnya ulama-ulama Jawa tadi. Hubbul intiqal apa? Apa itu? Hubbul intiqal. Hafalkan tuh. Faslun ketiga, fasal keempat, faslun lan fasal fi ta'zimil ilmi ing dalem ngagungaken ilmu wa ahlihi lan wong kang ahli ilmu. Nanti di kitab ini juga akan dibahas tuntas tentang bab mengagungkan, memuliakan, menghormati ilmu dan orang yang berilmu
Santri harus menghormati ilmu. Santri harus memuliakan ilmu. Santri harus takzim kepada ilmu. Bukan hanya ilmu tok, santri juga harus takzim, menghargai, memuliakan, menghormati kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu bahasa Arabnya orang alim. Pokoknya anggaran yang alim kita wajib takzim. Karena itu orang yang dipilih oleh Allah itu. Nah, takzimmu terhadap ilmu dan orang alim itulah jalan terbaik bagi kalian untuk memperoleh ilmu. Awakmu di wadah ilmu. Sampai-sampai ada dawuh begini, man wasola illa bitakzim. Tidak ada seseorang yang dapat mencapai ketujuannya kecuali dengan takzim, menghormati, memuliakan pada apa yang akan dituju itu. Kalau orang-orang yang mencari duit itu sukses mendapatkan duit banyak, pasti dia takzim dengan duit. Kunci suksesnya orang kaya karena dia sangat mencintai, menghormati dan memuliakan duit. Loh enggak, kan dia tuh sangat menghormati duit banget, akhirnya ketika mencari duit dapat duit. Nah, kalian ini pemburu ilmu apa pemburu duit? Nah, berarti syaratnya cintailah ilmu, hormatilah ilmu, muliakanlah ilmu dan orang-orang yang berilmu. Nanti ilmu itu nanti akan menyenangi kalian, mencintai kalian, dan kalian akan dapat ilmu itu. Ilmu itu tok lo nang lo. Ilmu itu tok yang akan mengangkat derajatmu. Jadi seseorang itu menjadi terhormat betulan ataukah tidak, ataukah hanya fata morgana. Fata morgana itu semu. Terhormat betul apa tidak dia, menjadi orang yang termulia betul apa tidak sebenarnya, itu ilmunya. Jadi yang mengangkat derajat seseorang itu ilmunya, bukan hartanya, bukan nasabnya, bukan status sosial atau ekonominya, bukan, tapi karena ilmunya itu tadi. Jadi banyak sekali orang-orang biasa, orang-orang kecil, anaknya orang biasa, bukan anaknya orang alim, bukan anaknya kiai, bukan anaknya pejabat, bukan, tapi karena dia punya ilmu, karena berilmu dia menjadi orang besar, dia menjadi orang penting. Dia menjadi orang yang dimuliakan, otomatis itu nggak usah dicari, nggak usah diniati. Jadi ilmumu itulah yang akan mengangkat derajatmu. Kalau ada orang kok terhormat bukan karena ilmunya, pasti itu hanya semu dan ada waktunya. Kepada yang terhormat Bapak Bupati, dia terhormat karena menjabat menjadi bupati. Sementara jabatan bupati hanya berapa tahun? 5 tahun. Setelah 5 tahun berarti kepada yang tidak terhormat. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa. Berarti dia terhormat karena menjadi kepala desa. Padahal kepala desa masa jabatannya hanya 6 tahun. Engko nek wis gak jadi kepala desa kepada yang tidak terhormat. Nggih. Oh, gitu loh. Tapi nek orang alim nggak ada masa jabatannya. Masuk kiai jabatannya. Pak Ulin itu masa jabatannya jadi kiai tahun berapa sampai tahun berapa ya. Kalau di NU ada di NU. Di NU ada periodenya. Paling per periode 5 tahun, per 5 tahun. Nah, kalau saya begini ini sampai tahun 23. Udah jadi PCNU mulai tahun 2013 sampai 2013-2018, kemudian 2018 sampai 2023 itu di NU karena memang jabatan itu. Tapi gini loh Nang, kalau saya kemarin sudah menyampaikan loh ya, sukses itu akibat. Sukses itu apa? Akibat. Ingat, tidak ada akibat tanpa asbab. Tidak ada akibat tanpa sebab. Maksudnya, sukses itu akibat. Setiap akibat pasti ada
sebab. Nah, sebabnya sukses apa? Proses. Yang menyebabkan sukses adalah proses. Maka berproseslah kalian menuju apa? Menuju sukses. Berproseslah menuju sukses. Karena proses itu sebab. Saya tak contohkan di NU saja, tak contohkan di NU. Mungkin apa tidak ada seseorang tiba-tiba menjadi ketua NU tanpa berproses? Mungkin apa tidak? Nggak mungkin. Masa ada orang diem terus tiba-tiba ditunjuk jadi ketua NU? Ada? Oh, nggak ada. Jadi begini loh, kalau sampai itu membaca, loh Pak Ulin kok jadi ketua NU Kabupaten Ngawi? Itu karena dulu saya pernah menjadi ketua NU Desa Kedungharjo. Bar NU Kedungharjo jadi ketua NU Kecamatan Mantingan, sak kecamatan. Terus pernah menjadi lagi sak kabupaten. Pada akhirnya ditunjuk, dipilih menjadi se-kabupaten. Jadi nggak lewat desa, kecamatan, ke ujuk-ujuk dari kamar pondok, mak ciklik dari sak kabupaten, nggak ada itu. Itu mimpi di siang bolong namanya. Mimpi di siang bolong, pengen terwujud, ya jadinya bolongnya sundel bolong. Nggak ada tuh kita seperti itu. Yes. Itu sunnatullah. Sukses itu akibat. Setiap akibat pasti ada sebab. Sebabnya akibat. Sebabnya sukses adalah berproses. Maka proseslah kalian. Belajar, mengajar, ngaji. Itu ada namanya proses namanya. Kalian ngaji, kalian sorogan, kalian hafalan, kalian sekolah, kalian belajar itu berproses namanya. Sukses itu artinya kan berhasil, beruntung. Itu namanya sukses. Tanpa proses nggak mungkin sukses. Ingat-ingat, tanpa proses nggak mungkin sukses. Kanjeng Nabi jadi seperti itu prosesnya mulai kecil loh nang. Tidak kok ujuk-ujuk diangkat jadi nabi atau menjadi orang yang hebat, bukan. Terus kemudian faslun lan fasal fil jiddi ing dalem sungguh-sungguh ing dalem bab sungguh-sungguh wal muwazabati lan telaten wal himmati lan cita-cita. Nanti di kitab ini ada bab yang isinya menerangkan tentang pentingnya sungguh-sungguh. Nek ngaji belajar apa sing telaten. Telaten ngerti telaten? Sing telaten niku yo telaten. Apa telaten iki? Telaten iki apa? Telaten iki rutin sing sabar. Sedikit demi sedikit. Telaten itu sedikit demi sedikit. Nek sampan sabar sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, karena sana pepatah itu kok. Ya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sak huruf, nanti lama-lama jadi bukit huruf, bukit ilmu gitu loh. Wal himmah harus punya cita-cita dong. Enggak punya cita-cita niku mungkin ya gampang ngelukro, gampang masuk angin. Lagi faslun lan fasal fi bidayatis sabaqi ing dalem bab memulai ngaji. Nanti ada keterangan di dalam kitab ini diterangkan mulai ngaji itu yang terbaik kapan dan bagaimana. Wa qadrihi lan ukurane as-sabaq wa tartibihi lan urutane as-sabaq. Urutannya gimana? Terus ngajinya kira-kira seberapa? Terus caranya bagaimana akan diterangkan. Yang menerangkan orang yang sukses Imam Az-Zarnuji yang ngarang kitab Ta'limul Muta'alim ini sosok ulama yang sukses di bidang keilmuan dan teruji akhlaknya, yang hebat ibadahnya, terkenal kesolehannya. Nah, jadi kita tiru itu, kita teladani. Lagi faslun lan ono fasal fit tawakkuli ing dalam bab tawakal. Tawakal itu pasrah. Ikhtiar tidak boleh lelah, tapi di dalam hati tetap kita pasrah kepada Gusti
Allah, ya Allah, kami sebatas ikhtiar untuk belajar, sekolah, ngaji, hafalan, tenanan, mondok gitu loh. Itu namanya ikhtiar. Maka untuk selanjutnya kami berserah diri kepada panjenengan ya Allah. Dan terus Allah yang menentukan nanti. Dari bagaimana ketentuannya dari Allah ya tergantung pada ikhtiar kita. Dan faslun lan ana fasal fi waqti tahsili ing dalam wektune ngasilake. Waktu belajar itu yang paling efektif. Efektif ki paling enak, nyaman dan produktif menghasilkan itu waktu kapan, ya hopo, waktu jam berapa, nanti akan dikasih petunjuk-petunjuknya melalui kitab ini. Faslun fi syafaqah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.